Ekonomi Indonesia berhasil tumbuh sebesar 5,01% pada kuartal 4 2022. BPS mencatat bahwa pertumbuhan tersebut lebih rendah dari kuartal 3 2022 sebesar 5,72%. Meski pertumbuhan ekonomi di kuartal 4 2022 lebih rendah dari kuartal sebelumnya, sepanjang tahun 2022 ekonomi Indonesia berhasil tumbuh 5,31% year on year. Tren pertumbuhan ekonomi tahunan masih tumbuh pada level 5%, walaupun melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan 3 tahun 2022. Hal ini memperlihatkan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh solid sepanjang tahun 2022. Secara situasi atau secara kumulatif, perekonomian Indonesia tahun 2022 tumbuh 5,31% bila dibandingkan tahun 2021. Produk domestik bruto Indonesia atas dasar harga berlaku di triwulan 4 2022 sebesar 5.115,9 triliun rupiah. Sedangkan PDB atas harga konstan di triwulan 4 2022 sebesar 2.988,6 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan triwulan 3 2022, PDB atas dasar harga berlaku dan PDB atas harga konstan tumbuh 0,36% year on year. Data BPS mencatat semua lapangan kerja usaha mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah transportasi pergudangan yang tumbuh 19,87% dari 2021. Sedangkan lapangan usaha makanan dan minuman tumbuh 11,97% dari tahun 2021. Meski begitu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Haryadi Sukamdhani mengatakan pertumbuhan ekonomi yang relatif baik ini tidak berdampak signifikan pada penyerapan tenaga kerja. Penyerapan pasti ada, tapi apakah itu seimbang dengan pertumbuhan ekonomi? Kan itu yang perlu kita kaji ya. Akan kita lihat, ya harus diperhatikan. Jadi pertumbuhan ekonomi itu tidak serta-merta merefleksikan bahwa penyerapan tenaga kerjanya juga seiring gitu ya, linear mengikuti, itu tidak begitu. Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies Bima Yudhistira, pertumbuhan ekonomi di 2022 didorong oleh penghentian kebijakan PPKM yang berdampak pada membaiknya mobilitas masyarakat. Namun di sisi lain, mobilitas warga yang tinggi berpotensi membuat inflasi pangan berkisar di 4,5 hingga 5% pada tahun 2023. Dan untuk inflasi pangan, ini sepertinya juga akan kontradiksi. Di satu sisi kita menginginkan inflasi pangan yang rendah, tapi jangan lupa, begitu ekonomi dibuka pasca pelonggaran PPKM atau pencabutan PPKM, maka tahun ini diperkirakan inflasi akan dapat dua tekanan sekaligus. Tekanan dari sisi pasokan dan tekanan dari sisi naiknya permintaan. Dan ini akan menyebabkan inflasi yang masih akan bertahan di kisaran 4,5 sampai dengan 5% year on year di 2023. Menurut data Kementerian Keuangan, inflasi Indonesia di bulan Januari 2023 sebesar 5,28 year on year, lebih rendah dibandingkan bulan Desember 2022 sebesar 5,51%. Namun inflasi pangan di bulan Januari 2023 meningkat menjadi 5,71% year on year dibandingkan Desember 2022 sebesar 5,61%. Karmel Musalim, Jakarta.